Suatu hari Sayyidina Umar berniat membunuh Nabi Muhammad. Menurutnya Nabi Muhammad telah memecah belah keyakinan kaum Quraisy. Sayyidina Umar menginginkan kehidupan di Mekah kembali tenang, tanpa ada gangguan keyakinan dari ajaran agama Islam. Setelah itu dia akan menyerahkan dirinya kepada Bani Hashim untuk diadili. Dengan membawa pedang yang terhunus, Sayyidina Umar bergegas mencari Nabi Muhammad. Di tengah jalan, Sayyidina Umar bertemu dengan Nuaim bin Abdullah. Nuaim bertanya, "Hendak kemana kau wahai Umar?" "Aku hendak membunuh Nabi Muhammad," jawab Umar. Nuaim berkata, "Selesaikan dulu urusan keluargamu, baru kau selesaikan urusan yang lain. Sesungguhnya adikmu Fatimah dan suaminya Said telah memeluk Islam." Mendengar hal itu Sayyidina Umar sangat marah. Lalu ia bergegas menuju rumah adiknya Fatimah. Di rumah Fatimah, ada Habab bin Al-Art sedang mengajarkan Said dan Fatimah membaca Al-Quran. Tak lama kemudian Sayyidina Umar datang dengan kemarahan yang memuncak. Mendengar Sayyidina Umar datang, Said lalu menyembunyikan Habab di dalam. Sementara Fatimah menyembunyikan lembaran Al-Quran di bawah sofa. Setelah itu Umar masuk dan bertanya, "Suara berisik apa yang ku dengar saat aku hendak masuk ke dalam rumah?" "Hanya sekedar obrolan di antara kami," jawab Fatimah. Dengan tegas Sayyidina Umar berkata, "Kupikir kalian berdua sudah keluar dari agama Quraisy." Lalu Sayyidina Umar mengangkat adik iparnya Said dan membantingnya dengan keras, dan memukul adiknya Fatimah hingga berdarah. Fatimah terus mencela tindakan Sayyidina Umar. Fatimah berkata, "Wahai Umar, sesungguhnya kebenaran itu ada dalam agama Islam." Hingga akhirnya Fatimah meneriakkan kalimat syahadat, yang membuat Sayyidina Umar terdiam, dan menghentikan tindakannya. Hati Sayyidina Umar tersentak setelah mendengar keislaman adiknya. Terdiam dan menyesali perbuatannya, Sayyidina Umar lalu meminta lembaran Al-Quran yang dibaca adiknya. Fatimah berkata, "Engkau adalah orang yang najis. Al-Quran ini tidak boleh disentuh kecuali oleh orang yang suci. Mandilah dan bersuci jika engkau mau membacanya." Selesai bersuci barulah Sayyidina Umar mulai membaca Al-Quran surah Toha. Setelah membacanya, maka disinilah percikan hidayah Allah menghampiri Sayyidina Umar. "Betapa indahnya kalam ini. Tunjukkan di mana Rasulullah saat ini berada," tanya Umar. Habab bin Art pun keluar dari persembunyiannya. Habab lalu memberitahu kepada Umar, "Terimalah kabar gembira ini wahai Umar, bahwa Rasulullah pernah mendoakanmu. Ya Tuhanku, berilah dukungan kepada Islam dengan salah satu dari dua orang ini yang lebih engkau cintai, yaitu Abu Hakam bin Hisham atau Umar bin Khattab." Rasulullah saat ini berada di suatu rumah di bawah kaki Bukit Sofa. Sayyidina Umar lalu bergegas menemui Rasulullah. Setelah sampai di tempat Rasulullah, Sayyidina Umar menggedor pintu. Salah satu sahabat mengintip dari celah pintu, dan melihat sosok Sayyidina Umar yang berdiri sambil menghunus pedang. Sayyidina Hamzah berkata, "Bukakan pintu. Jika kedatangannya untuk maksud yang baik, maka kami akan memberinya. Namun jika dia datang dengan maksud yang buruk, kami akan membunuhnya dengan pedangnya sendiri." Rasulullah turut campur tangan dengan memberi isyarat agar Hamzah menghampiri Umar. Maka dia menemui Umar, lalu membawanya bertemu dengan Rasulullah di dalam salah satu ruangan. Rasulullah memberi isyarat dan menyambutnya. "Ya Allah, inilah Umar bin Khattab. Ya Allah, kuatkanlah Islam dengan Umar bin Al-Khattab." Kemudian Sayyidina Umar menyatakan keislamannya dengan mengucapkan dua kalimat syahadat. "Wa syahidtu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh." Semua sahabat berseru takbir, sehingga takbir mereka terdengar sampai Masjidil Haram. Dengan masuk Islamnya Sayyidina Umar orang yang bijaksana dan adil, sekaligus semakin memperkuat penyebaran agama Islam. Sesudah Sayyidina Umar memeluk Islam, diingatnya siapa saja penduduk Mekah yang paling keras memusuhi Nabi Muhammad. Siapa lagi kalau bukan Abu Jahal. Sayyidina Umar lalu mendatangi rumahnya dan menggebrak pintunya. Begitu Abu Jahal keluar, Sayyidina Umar memberitahukan keislamannya. "Aku telah beriman kepada Allah dan Rasulnya Muhammad." Dengan wajah yang sangat marah, Abu Jahal menggebrak pintu lalu masuk ke rumahnya. Kemudian Sayyidina Umar mengumumkan kepada para petinggi Quraisy lainnya, menyatakan dirinya telah beriman kepada Allah dan memeluk Islam. Di hadapan para petinggi Quraisy, Sayyidina Umar berkata, jika dia akan terus memisahkan antara kebenaran dan kesalahan, seperti halnya Allah memisahkan siang dan malam. Sayyidina Umar lalu memulai mendakwahkan Islam dari kaumnya sendiri, yakni Bani Adi. Ia pun tidak memaksa kaumnya. Bagi siapapun yang ingin memeluk Islam seperti dianjurkan Nabi Muhammad, Sayyidina Umar juga menyampaikan peringatan-peringatan bagi yang belum memeluk Islam.
Sayyidina Umar bin Khattab terus berdakwah dari satu orang ke orang lainnya, sehingga pemeluk Islam di Mekah semakin banyak dan tersebar ke seluruh Arab. Hingga suatu hari Sayyidina Umar bertemu dengan para pemuka Quraisy. Para pemuka Quraisy menanyakan tentang mukjizat yang dimiliki Nabi Muhammad kepada Sayyidina Umar. Sayyidina Umar lalu menjawab pertanyaan mereka, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelumnya telah menunjukkan kebesarannya dengan mukjizat para rasul-rasulnya kepada kaum mereka. Namun kaumnya seperti kaum Ad dan Samud, setelah tahu mereka lalu mendustai rasul-rasulnya, sehingga Allah membinasakan mereka. Lalu apakah sekarang kaum Quraisy ingin menuntut dan menyaksikan mukjizat Nabi Muhammad, Nabi yang paling mulia di antara para nabi? Setelah tahu, apakah kalian akan benar-benar percaya dan meyakininya? Mendengar jawaban Sayyidina Umar, para petinggi Quraisy pun terdiam tak bisa berkata-kata. Begitulah sosok Sayyidina Umar dengan berani mengambil tindakan tegas terhadap orang yang menentang Islam. Begitu besarnya pengaruh keislaman Sayyidina Umar pada orang-orang musyrik Quraisy, sehingga dijuluki Al-Faruq, yang suka memisahkan antara yang hak dan yang batil. Barakallahu fikum, semoga mendapat kebaikan di video ini.